saya rasa begitu Pak, di era pandemik ini kebetulan Pak Toto itu, Pak Bambang Mulia itu kan dokter Pak, Ya, dokter yang pernah kepala rumah sakit juga, dan dia seorang dokter. Saya yakin usaha untuk menanggulangi COVID ini termasuk nantinya dia juga akan, insya Allah saya doakan berhasil dengan baik. Dan Bupati Sri Sumarni yang menjabat saat ini kebetulan sudah pernah satu periode kemarin menjabat. Saya rasa ini nanti sinkron dan nyambung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Siddiq, Sarjana Hukum, Ketua Partai Golkar Kabupaten Grobogan, juga anggota DPRD Kabupaten Grobogan, yang biasa dipanggil dengan panggilan Mas Kamal. Ya. Apa kabar Mas Kamal? Sehat Pak, alhamdulillah. Ya. Pertanyaannya kan kok jauh banget antara Muhammad Siddiq dengan Kamal. Itu gimana ceritanya? Kebetulan ini Pak, saya kan lahir di Kamis malam. Jadi teman-teman seringnya panggil Kamal Pak. Jadi kebiasaan akhirnya terbawa sampai sekarang. Oh, itu kreatif sekali itu, memberi nama dari Kamis malam itu ya. Kamal. Pak Kamal, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Kamal terpilih menjadi Ketua Partai Golkar di Grobogan. Mungkin bisa cerita sekarang kondisi partai di Grobogan, misalnya anggota DPRD-nya berapa gitu, dan target Pak Kamal ke depan seperti apa. Silakan Pak Kamal. Terima kasih Pak Bambang. Jadi untuk Golkar di Kabupaten Grobogan saat ini kita punya 3 kursi Pak. Untuk sementara ini di periode ini kita tidak punya fraksi sendiri. Iya. Kita bergabung dengan PKS yang jumlahnya 2 itu, kita jadi 5 kursi menjadi fraksi Karya Sejahtera Pak. Di ke depan dengan kepemimpinan saya, insya Allah mungkin bisa membawa positif Golkar. Jadi kita pengennya punya fraksi sendiri dan tentunya menambah kursi Pak. Kami 1 dapil sementara 1 dulu Pak, walaupun nanti kita berusaha yang semaksimal mungkin, tapi sementara target kita hanya 5 kursi sementara, karena per dapil 1 Pak. Ya, jadi kalau begitu ini sekarang posisi terburuk yang dialami Partai Golkar sejak zaman dulu sekarang ini ya paling kecil kursinya. Iya Pak, kebetulan ini paling buruk 3 kursi. Kita pernah 4 kursi Pak, tapi masih punya fraksi sendiri. Iya. 3 kursi ini kan kita tidak bisa punya fraksi sendiri, jadi masih gabung dengan partai lain. Iya. Jadi kalau begitu tugas Pak Kamal ini mengembalikan kehormatan Partai Golkar supaya minimal bisa punya fraksi sendiri di DPRD gitu ya? Betul Pak, kami punya konsep kebetulan konsep sederhana Pak. Saya ingin mengembalikan balung pisah. Jadi kemarin banyak teman-teman dari Golkar kebetulan keluar dengan dirinya atau tidak dipakai kepengurusannya, akan kami kumpulkan kembali untuk bergabung kembali demi kejayaan Partai Golkar di Kabupaten Grobogan khususnya. Iya, Pak Kamal, ini kan kebetulan di awal periode Pak Kamal ini juga bersamaan dengan awal periode Bupati Wakil Bupati Bu Sri Sumarni dengan Pak Bambang Pujianto.
yang kebetulan karena tidak ada lawan maka Partai Golkar juga mendukung pasangan ini. Apa harapan Pak Kamal dan tentu harapan Partai Golkar terhadap pasangan Sri Sumarni dan Bambang Pujianto ini? Harapan kami sesuai dengan slogan mereka, buruk dan hebat. Jadi Partai Golkar di sini ingin menyampaikan bahwa kami hanya ingin menyikapi memberikan masukan di sektor kesehatan tentunya. Ini kan di era pandemik ya Pak. Untuk menjaga kesehatan masyarakat di era pandemik COVID-19 ini, dengan semakin meningkatnya wabah COVID di Indonesia ini, dengan angka kematian yang relatif tinggi, maka pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mencegah penyebaran virus ini. Jadi keberhasilan penanganan COVID ini memerlukan kekompakan dari semua pihak. Dari literasi edukasi juga perlu secara terus-menerus dilakukan pada masyarakat, khususnya dalam sosialisasi protokol kesehatan. Jadi yang kedua, untuk di sektor perekonomian, dengan menumbuhkan dan menguatkan lagi potensi ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini berkaitan dengan laju itu Pak, pertumbuhan ekonomi yang melambat dari perkiraan menurun sebagai dampak pandemi COVID ini dan berdampak pada angka kemiskinan, dan ini isu strategis Kabupaten Grobogan di 2021 dan 2024. Ya, Pak Kamal, sebenarnya Grobogan ini kan potensinya luar biasa ya di bidang pertanian, jagung luar biasa, kedelai bisa diandalkan, bahkan sekarang krisis kedelai harusnya Kabupaten Grobogan menonjol. Bagaimana ini keadaan pertanian Grobogan terutama jagung dan kedelai ini Pak Kamal? Memang kita di awal-awal sebelum pandemi Pak, jadi kita punya program unggulan Pajale Pak. Pertanian itu ada Pajale, padi, jagung, dan kedelai. Jadi di sektor itu pertanian kita memang digalakkan dengan sering adanya bantuan, dan kita menang juga di event tingkat nasional. Jadi di sektor pertanian ini, dengan kondisi penuh tidak kepastian akibat COVID, sektor pertanian menjadi pengamanan pemenuhan kebutuhan pangan, meskipun gangguan terhadap produksi pangan dan pertanian belum terlihat secara nyata di tingkat lapangan. Namun dari hasil berbagai analisis menyebutkan bahwa dampak penyebaran COVID akan menyebabkan terganggunya pasokan pangan dan kenaikan harga Pak. Jadi untuk mengatasi ini, jadi pemerintah, Bupati dan Bupati terpilih nantinya diharapkan memperkuat program pemberdayaan petani Pak. Padat karya yang berbasis pertanian di desa dengan model cash forward, jadi padat karya Pak. Program ini akan memberikan kesempatan kerja bagi petani yang nganggur setelah panen. Biasanya ada masa menganggur Pak. Jadi dengan adanya padat karya ini akan mengurangi juga tingkat kemiskinan dan angka kemiskinan di desa secara masyarakat untuk mensejahterakan petani. Ya. Untuk pemenuhan program Pajale, jagung dan kedelai tadi, dengan memperbaiki jalur distribusi pupuk Pak pada petani agar berjalan lebih efektif dan efisien. Ketersediaan pupuk untuk petani harus mencukupi jumlahnya dengan penambahan subsidi pupuk. Hal ini supaya untuk mengantisipasi terjadinya penurunan produksi pertanian akibat penyebaran COVID yang makin luas, terutama di daerah yang terdampak pandemi, Pak. Oke. Pak Kamal, apakah peluang yang begitu besar, artinya sekarang kan krisis kedelai ini kita ketergantungan kepada impornya besar sekali, apakah tidak membuat petani Grobogan bersemangat untuk menggalakkan pertanian kedelai ini? Iya Bapak, jadi dengan ini memang ada semangat Bapak, cuman kemungkinan dari segi pembinaan di pemerintah sendiri, karena di era pandemi ini kan ada refocusing anggaran Bapak. Untuk pembinaan terhadap petani tersebut juga mengalami penurunan, jadi kita mau giat tapi kurang
Ya. rakyat Pak. Ya, betul. Ya. Pak Kamal, kemudian potensi yang sangat besar di Grobogan itu juga potensi industri. Pabrik-pabrik sudah mulai banyak berdiri di Grobogan, bahkan ada pabrik semen akan segera produksi. Bagaimana dampaknya ini terhadap perekonomian Grobogan? Nah, saya rasa untuk pabrik semen ini kan masih tahap proses Pak, Ya. belum selesai semuanya. Untuk sementara ini dari segi pembangunan saja sudah berdampak bagus Pak. Ya. Jadi dampaknya masyarakat sekitar itu banyak yang tadinya pengangguran, memang sekarang jadi banyak yang bekerja di situ, meskipun di situ banyak juga tenaga kerja asing, tapi untuk pemanfaatan sumber daya alam, jadi jadi pengusaha-pengusaha lokal itu juga diberi kesempatan untuk memasok ke pabrik tersebut. Jadi saya rasa imbas dari adanya pabrik semen tersebut memang berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Grobogan tentunya. Oke. Selain pabrik semen, ada juga pabrik-pabrik makanan ternak, kemudian pabrik apa alas kaki, tas dan sebagainya yang mulai bermunculan di Grobogan. Itu bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, Pak Kamal? Jadi gini Pak, di Grobogan itu juga ada pabrik tas sepatu di daerah Pungkok Pak. Daerah Wirosari itu daerah Pungkok. Itu berdampak positif bagi warga Kabupaten Grobogan karena yang sebelumnya banyak pengangguran di Kabupaten Grobogan, di situ terserap 16.000 nantinya akan kalau lancar nanti dibutuhkan tenaga sekitar 16.000 Pak. Sementara ini baru 10.000, tapi karena ada pandemi COVID ini ada pengurangan karyawan dengan di sistem model gilir bekerja Pak. Jadi nantinya saya rasa setelah pandemi ini segera berakhir akan berdampak bagus untuk Kabupaten Grobogan dalam penyerapan tenaga kerja. Pak Kamal, jadi nama Pungkok itu nama daerah ya, bukan nama dari bahasa asing ya? Itu nama bahasa asing Pak. Kurang tahu artinya Pak itu. Ya, ya. Jadi memang bukan nama desa ya. Ya. Ya, mudah-mudahan itu nanti segera pulih ya. Lalu Pak Kamal, apalagi yang kira-kira harus diprioritaskan oleh pasangan Bu Sri Sumarni dan Pak Bambang Pujianto ini ke depan? Ya, harapan kami kan pandemi segera berakhir dan nanti Bupati dan Wakil Bupati terpilih mendorong kesambutan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pariwisata Pak, dengan melihat manfaat sosial budaya. Jadi kondisi sosial budaya sangat berpengaruh dalam pembangunan pariwisata. Di sini saya punya gagasan untuk merencanakan penambahan jumlah desa wisata Pak. Dengan program atau kegiatan khusus apabila suatu desa memiliki potensi sosial budaya yang menarik agar mendatangkan wisata dan pengembangan sarana dan prasarana dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah atau pihak swasta. Yang kedua, meningkatkan atraksi seni dan budaya sebagai daya tarik wisata nantinya, Pak. Ya, Pak Kamal, kalau wisata untuk Grobogan itu daya tariknya apa, Pak? Wisata yang di mana, Pak? Yang dimaksud, Pak? Enggak, kalau Grobogan tadi mengembangkan desa-desa wisata itu sebagai daya tariknya apa? Banyak Pak, jadi kita punya tari-tari tradisional juga, jadi banyak kelompok seni budaya di sini, jadi kita bisa kembangkan di situ, termasuk dengan dengan sumber daya alam Pak. Apa kesenian tayub itu termasuk daya tarik di Grobogan? Betul Pak, yang saya maksud tayub itu dengan memanfaatkan sumber daya alam, misalkan ada air terjun, tapi di situ nanti dibuatkan sanggar, di situ tayub kita pertontonkan, insya Allah dapat menarik wisatawan. Artinya tayub itu pentas setiap waktu sehingga kalau ada wisatawan datang pasti bisa lihat. Di sini nantinya yang saya maksudkan
pemerintah untuk memfasilitasi. Jadi termasuk sanggar itu nantinya di tempat-tempat wisata tersebut. Jadi kita bisa setiap saat di situ kita menampilkan kegiatan tersebut, Pak. Ya. Kalau keadaan alam seperti Beduk Kuwu semacam itu ya? Betul, Pak. Itu Ya. di Widuri ada air terjun juga, Pak. Ya. Terus di Sedayu itu ada wisata air terjun, Gua Macan, terus Gua Lowo, itu banyak sekali potensi di sini yang belum digali. Dan ini yang lagi, Pak, di Pak, Sumber Agung di daerah Ngaringan, Pak. Itu ada wisata agro. Di situ tanaman, banyak tanaman-tanaman buah, jadi dimanfaatkan untuk wisata. Dan kebetulan ini ada yang baru, jadi memanfaatkan wisata alam dengan kondisi alam yang indah. Di daerah Sumber Agung itu ada wisata Joglo Dhuwur namanya, Pak. Ya. Banyak sekali, banyak dikunjungi. Dengan memanfaatkan kemudahan air, di situ dibuat kolam renang juga untuk ini, Pak, buat terjun juga. Ya. Pak Kamal, menarik ini. Jadi ada wisata yang menawarkan air, tetapi juga kalau tidak salah Grobogan itu juga sering kekurangan air. Itu seperti apa itu persoalannya? Jadi gini, Pak, memang daerah Grobogan itu kan kondisi tanahnya memang Pak, sulit air, Pak. Kalau istilah Jawa itu kalau kering ngelo, kalau hujan berlumpur itu, Pak. Jadi memang kebetulan yang di tempat wisata tadi memang itu dekat dengan pegunungan, Kak, perbatasan dengan Kendeng Utara, jadi memang mudah airnya. Tapi kalau untuk kekeringan memang, tapi pemerintah sudah ini, Pak, dari BPBD sudah menganggarkan untuk antisipasi kekeringan air untuk jadi sudah dianggarkan untuk persiapan itu. Ya. Enggak mungkin ya. Jadi dari daerah-daerah yang kelebihan air sampai membuat kolam renang dan sebagainya, kemudian airnya dialirkan ke daerah-daerah yang sering kekeringan, itu mungkin nggak? Jadi gini, Pak, Grobogan itu kan luas wilayahnya kalau untuk daratan nomor 1 di Jawa Tengah, Pak. Kalah dengan Cilacap karena Cilacap punya itu ada lautnya, Pak, Nusa Kambangan. Jadi memang air itu sudah dimanfaatkan untuk mengaliri sampai ke daerah-daerah sekitar. Cuman saking wilayahnya ini begitu luas, jadi banyak yang tidak kena itu, Pak. Jadi kurang airnya juga kurang, Pak. Ya. Baik, Pak Kamal, mungkin masih ada hal lagi yang mau dititipkan kepada Bupati dan Wakil Bupati baru? Ya, harapan kami sesuai dengan programnya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih nantinya bisa melaksanakan pemerintahan dengan baik sesuai programnya untuk menjadikan Grobogan yang lebih hebat. Tambah satu lagi, Pak, katanya mantap, Pak. Dan ini luar biasa ya kalau bisa berjalan lancar, karena selama ini Grobogan kan tidak ada wakil bupati, jadi ini kerja akan lebih kuat karena berpasangan. Saya rasa begitu, Pak. Di era pandemi ini kebetulan Pak Toto itu, Pak Bambang Mulia itu kan dokter, Pak. Ya. Dokter yang pernah kepala rumah sakit juga, dan dia seorang dokter. Saya yakin usaha untuk menanggulangi COVID ini termasuk nantinya dia juga akan, insya Allah saya doakan berhasil dengan baik. Dan Bupati Sri Sumarni yang menjabat saat ini kebetulan sudah pernah satu periode kemarin menjabat. Saya rasa ini nanti sinkron dan nyambung, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Muhammad Siddiq, sarjana hukum yang suka dipanggil Pak Kamal karena lahirnya ternyata Kamis malam, ya. Mudah-mudahan bisa sinergi dengan kepala daerah baru, sekaligus juga cita-citanya untuk menaikkan kursi dan mempunyai fraksi sendiri di masa yang akan datang bisa tercapai. Selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.